The bloom that wasn't mine. Di tepi hutan yang jarang disentuh manusia, ada sebuah danau yang terlalu tenang untuk disebut biasa. Airnya jernih, namun tak pernah benar-benar memantulkan langit. Seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin sepenuhnya terlihat. Suatu hari, gadis itu menemukannya secara tidak sengaja. Ia hanya berjalan tanpa tujuan, menjauh dari dunia yang terlalu bising, hingga langkahnya terhenti di tepi air yang sunyi. Dan di sanalah ia melihatnya untuk pertama kali. Sebuah bunga biru mekar perlahan di permukaan air. Warnanya lembut, namun dalam. Seperti cahaya yang tak berasal dari matahari, melainkan dari sesuatu yang lebih tenang. Gadis itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri dan melihat. Namun, entah mengapa itu sudah terasa cukup. Ia kembali keesokan harinya, dan bunga itu mekar lagi. Hari berikutnya masih sama, dan hari setelahnya, bunga itu tetap menunggunya di tempat yang sama. Tak pernah terlambat, tak pernah absen. Seolah bunga itu tahu kapan ia akan datang. Perlahan, gadis itu mulai percaya bahwa ini bukan kebetulan. Bahwa di dunia yang terlalu luas dan acak ini, akhirnya ada satu hal yang datang untuknya. Jadi, ia mulai datang lebih sering, duduk lebih lama, memperhatikan lebih lama. Ia menghafal bagaimana kelopak itu terbuka, bagaimana warnanya berubah saat senja, hingga bagaimana permukaan air bergetar pelan saat angin lewat, namun bunga itu tetap utuh. Sampai akhirnya, hari-hari di luar danau mulai terasa berbeda. Terlalu cepat, terlalu ramai, terlalu tidak penting. Gadis itu pun mulai menyesuaikan hidupnya dengan satu hal sederhana. Kapan ia bisa kembali ke danau itu? Tanpa benar-benar menyadari bahwa ia mulai berhenti mencari hal yang lain. Suatu hari, ia datang lebih pagi dari biasanya. Kabut masih menggantung rendah. Udara terasa lebih dingin. Ia berdiri di tepi danau, menunggu seperti biasa. Namun, kali ini permukaan air tetap tenang, tanpa warna, tanpa cahaya, tanpa bunga. Ia menunggu lebih lama dari biasanya. Namun, tidak ada yang muncul. Untuk pertama kalinya, gadis itu pun merasa gelisah. Langkahnya bergerak pelan, menyusuri tepian danau, mencari sesuatu yang biasanya datang sendiri. Lalu, di seberang sana, ia melihat seseorang datang. Seorang asing. Sosok itu berdiri diam, menghadap air yang sama. Dan tanpa suara, tanpa peringatan, permukaan danau bergetar pelan. Di hadapan orang itu, bunga biru itu mekar. Gadis itu terpaku. Sesuatu di dalam dadanya terasa runtuh tanpa suara. Ia tidak berteriak, tidak pula bergerak.
Ia hanya berdiri dan menyaksikan sesuatu yang selama ini ia kira miliknya, ternyata membuka dirinya untuk orang lain. Dan baru saat itulah ia akhirnya mengerti bahwa bunga itu tidak pernah menunggunya. Ia hanya kebetulan lewat. Ia hanya kebetulan datang di waktu yang tepat, berulang kali. Sampai ia percaya bahwa itu adalah takdir. Sampai tanpa sadar, ia telah membangun hidupnya di sekitar sesuatu yang tak pernah benar-benar memilihnya. Angin pagi bergerak pelan, mendesirkan hati yang kini telah retak dan penuh luka. Permukaan danau kembali tenang. Bunga itu tetap mekar, indah seperti biasa. Hanya saja bukan untuknya. Gadis itu tidak mendekat lagi, tidak juga pergi dengan tergesa. Namun, saat sosok itu menatapnya dari seberang, ia hanya tersenyum simpul dan berbalik perlahan. Melangkah menjauh dari danau, membawa sesuatu yang tak pernah ia sadari telah hilang. Arah. Karena terkadang yang membuat kita berhenti mencari bukanlah jawaban, melainkan keyakinan yang terasa terlalu tepat untuk dipertanyakan.